Ntar lo merem, ntar gue kasih komplek-kompleknya dah, dapat duit lo. Dengerin sejarah kagak, foto-foto aja lah. Iya, Seru banget gua. Ki, gue foto di pohon, udah kayak cecek. Persiapan, jalur 2 persiapan. Selamat pagi. Kali ini kita ada di Stasiun Serpong. Jadi kita nyebrangin Jakarta dari Cikarang ini ke daerah Serpong, Tangerang. Kita akan jalan-jalan. Sekarang ini sekitar jam 9 pagi. Nanti kita ketemu dengan komunitas sejarah Kojak untuk mengeksplor spot-spot atau situs-situs sejarah di area Serpong. Ikuti terus, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dari mana? Ya 2 kilo sih sebenarnya. Oh, Cuma kalau jalan kaki kan pegal juga. udah juga. Nah, daripada tenaganya habis buat jalan kaki, pakai angkot. Islam kawasan Tangsel yang bernama Keramat Tajuk. Ya, di sini tokohnya adalah Pangeran Muhammad Atif dan Bagus Ratu atau Bagus Ratu namanya, lupa. Malah ya. Beliau berdua ini. Ya, jadi di makam Keramat Tajuk ini yang di daerah Serpong ini, ya jauh sebelum era kolonial ini ada seorang tokoh pemimpin dan yang kebetulan keturunan kerabat dalam lah ya dari Kesultanan Banten. Jadi beliau ini adalah Bagus Muhammad Atif. Nah, siapakah beliau? Kalau bisa dilihat dari sini, jadi salah satu wali songo kita kan tokoh dari Osman Nurjati ini
menikah dengan Nyi Ageng Rong ini putri dari Ki Ageng Banten. Nah, beliau mempunyai putra yang pertama Maulana Hasanuddin dan seterusnya baik beberapa keturunannya dan ada Muhammad Yusuf. Setelah itu salah satu pahlawan nasional kita Sultan Agung Tirtayasa ini kemudian dari beliau lah itu ada Tubagus Rekan Raden Manarangin. Kalau secara yang pernah kita tahu dari Sultan Agung Tirtayasa ini pengganti penerusnya dari Pasuruan ini adalah anaknya, tapi sayangnya beliaunya ini pro VOC ya, yaitu Sultan Haji. Kalau di terhadap Sultan Muhammad Afiq ini kakaknya. Oke. Ini posisi makam di atas bukit. Untuk di area ini salah satu tempat yang tertinggi lah. Kalau sebelah sana sudah Sungai Cisadane, yang kebetulan juga adalah batas teritori antara Banten dengan, kalau sebelum era kolonial itu adalah Jakarta. Itu perbatasannya di sini. Belum ada obatnya kalau kali masuk dulu ya. Kalau enggak berdiri di situ, kalau berdiri nih kita ada sekarang di tempat ibadah kontek bio. satu lagi yang ribut sanjo untuk air. Kita bentuknya di sini Tangerang Selatan. Kita di sini Terawada ya, ada Terawada. Kalau rumahnya konsep pun. Kalau yang di pasar Dari sini. Untuk yang ambil gambar batasnya ini. Kalau ke arah dewa itu. Nah, kita foto dulu sebelum nanti kita ke monumen di pertigaan jalan ini. Terus ini es kelapa. Berapa lama? Pun High View. Oke, ya kita foto dulu. Posenya disesuaikan. Depan diri. Udah malas jongkok kalau udah habis jalan jauh. 1, 2, 3. Yuk. Sekarang kita di salah satu situs sejarah yang cukup menarik, itu Bon Hai Bio, yaitu sebuah kelenteng. Kalau di zaman Urba itu harus namanya ada unsurnya jadi vihara taruh jalan. Tapi sebenarnya kalau sekarang ya kita bisa sebut saja ini kelenteng Bon Hai Bio. Jadi dari cerita tadi disampaikan dari pengurus, menurut info yang beliau tahu itu, ini sudah ada di abad ke-17, jadi 1690-an sekian lah, itu sudah kelenteng ini sudah ada.
Nah, kalau kita sebagai pencinta sejarah itu kita perlu memahami kita ada di Serpong. Ini beliau ini ada di eranya siapa? Kalau kita tahu Belanda itu pada awal abad 17 belum mampu mengalahkan Banten. Jadi tidak ada dia bisa keluar dari Batavia terlalu jauh. Nah, jadi dan kita tidak jauh dari situs makam keramat Tajuk. Hanya terbatasi oleh satu sungai. Jadi ini ada 2 tempat. Jadi sangat dimungkinkan dari berdirinya kelenteng ini masih pengaruh dari Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten sebelum era kolonial pun di Banten lama seperti yang kita pernah kunjungi sana itu kelenteng-kelenteng zaman dulu juga sudah ada. Jadi komunitas Tionghoa itu sudah ada. Dan yang menarik lagi di sini adalah ini kelenteng sebenarnya dulunya merupakan pasar lama, namanya juga di dalam papan namanya itu tertulis Pasar Lama Sentong. Jadi Pasar Lama Serpong itu di sini. Kemudian pindah ke dekat stasiun. Kenapa pindah? Karena seperti di belakang hampir semua bangunan itu tinggi, itu banyak burung walet. Bangunan-bangunan yang tinggi ini untuk budidaya burung walet. Jadi sebenarnya menurut informasi tadi sudah dari dulu ini area sini pun sudah memulai nilai ekonomis dari produksi sarang burung walet. Kenapa di sini banyak? Karena sekali lagi kita tidak jauh dari Sungai Cisadane, di mana si burung walet ini mencari makanan untuk mereka konsumsi dan kemudian perlu membuat sarang untuk berkembang biak. Nah, itulah cerita mengenai Bonheibyo yang merupakan jejak dari yang bisa terhubung dari tadi adanya makam keramat Tubagus Muhammad Atif. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut lagi di konten-konten. Nah, ini diperuntukkan untuk Demang. Tuan Demang, kalau zaman Belanda dulu Tuan Demang ini rumahnya di sini, kantornya ada di atas. Tapi udah di atas, tapi udah rata. Itu aja. Ini mana aja Pak? Tinggal dua ini. Dua ya. Keunikan kalau yang saya lihat ini nih tidak limasan murni ya, jadi limasan itu masih ada step ada landai, ada curam, porsinya Pak, ini dulu sempat ditempati oleh karyawannya PTPN ya. Terutama Tuan Demang ya namanya dulu. Demang namanya ya. Tuan Demang. Tuan Demang ya, tempatin daerah sini. Nah, kalau yang 2 rumah yang lainnya apa? Kali ini sama juga, ada 2 keluarga, satu lagi untuk kesehatan. Oh, Sarana kesehatan. sarana kesehatan. Nah, itu kamar mandi udah ada asli mestinya. Oh iya, Ini baru ini. soalnya kalau bangunan Belanda nggak ada kamar mandi. Dalam Ini dari masnya. Kan ada Pak, ada besi-besi Pak. betul makanya dari luar saya kira sudah. Ini ada sambungan nih. Kalau kayu-kayu atasnya Pak, kan diganti nggak? Ya. Nggak pernah kayaknya Pak. Makanya asli ya, asli. Makanya limasnya tuh kayak ini, itu kayak lupa banget sebenarnya. Menarik. Ini tahun 91. Oh, 91 baru ini. Nah, ini ruang tamunya ya.
Lewat sini kayaknya nih. Jadi saya pernah ke sini, habis itu saya jatuh. Itu horor. Apa lewat sini? Lewat sini ditutup. Oh, tutup. Iya. Ya, buat satu doang. Oh, kan request-nya tuh bawain ngapain? Ada mixing, weh. Ada di Makalang untuk jejaknya. Pabrik gula Serpong. Iya, kirim ya. Chicken pabrik. Ini yang diinjak. Sungainya di mana? Sungai di belakang. Itu belakang masjid. Masih ada sungai. Kalau sungainya masih ada pasti. Kemana-mana sungainya masuk. Bisa Daniel. Sebagian ini pengawasan. Bingung kenapa kok begini daerahnya? Belum pada ketemu. Sebagai penanda. Atapnya pintu. Sampai delok bangunan nih. Nah, kilo. Rakyat tok nih anu. Ya. Kayak benteng loh. Ini Sungai Cisadane sini. Berarti kita ada di sini posisinya. Ada bangunan taman di sana. Jadi mau aku ini pintu. Kayak pintu gerbang itu loh. Lengkungannya itu ya. Jalan. Jadi ini dulu apa Wan itu? Pabrik tebu tapi era sebelum Rampaksa. Iya, sama artinya era sebelum revolusi industri. Jadi belum pakai mesin-mesin yang gear, nggak pakai cerobong, masih pakai batu buat apa itu penggerus buat yang diperesap pakai tenaga sapi itu. Nah, ini pabriknya tuh di sini. Ini bentuknya benar-benar kotak kayak gini kayak benteng. Nah di belakang masjid itu tuh Sungai Cisadane. Nanti digambar kita. Jadi ini pabrik, ada Sungai Cisadane, terus ada apa lagi di belakang? Ada pengiriman. Terus berarti basisnya di sungai berarti dia. Berarti basis pengirimannya ke sungai, lewat Sungai Cisadane. Jadi Bogor sana itu Laut Jawa sana, ini ke arah sana. Terus ditambah lagi infrastruktur setelah itu tuh ada rel kereta api muter sampai deket sisi stasiun Serpong. Itu muter ke sini. Nyambung berarti ke. Nyambung buat produksi. Oke, lanjut lagi. Lokasi makam Keramat Tajuk ini posisinya tepat di salah satu anak sungai Cisadane yang letaknya benar-benar di tepinya dari bukit makam Keramat Tajuk. Ya, jadi di belakang sungai ini adalah anak sungai Cisadane yang sudah terlihat deras ya. Dan kira-kira 1 kilo dari sini atau 1,5 kilo dari sini itu adalah sungai Cisadane yang bertumbuh di dasar. Rawang enggak representasi dari kegiatan maritim. Epidemic Sound is based